Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'. Segala puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Sehingga dengan nikmat tersebut saya bisa memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak dosen. Perkenalkan, nama saya Arman Ansar dari kampus Al-Aqidah Al-Hasimiyah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Untuk memenuhi tugas dari Pak dosen Muhammad Arfa, SE, SY, MM, mata pelajaran Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek. Adapun materi yang akan saya jelaskan mengenai pasar modal dan bursa efek ini ialah sejarah dan struktur pasar modal Indonesia. Pasar modal atau bisa disebut juga dengan capital market adalah pasar yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan seperti saham dan obligasi. Penerbitan surat berharga dilakukan melalui mekanisme penawaran umum atau sering disebut juga dengan go public. Sedangkan pasar sekunder merupakan pasar yang memfasilitasi jual beli atas surat berharga yang telah diterbitkan melalui penawaran umum tersebut. Pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat, investor melalui penawaran umum disebut sebagai emiten. Sejarah pasar modal di Indonesia masa penjajahan. Pengusaha Hindia Belanda mendirikan Vereniging for the Effecten di Batavia dan sekaligus memulai perdagangan efek pada tanggal 14 Desember 1912. Efek yang diperdagangkan pada masa itu adalah saham dan obligasi. Perusahaan perkebunan Hindia Belanda yang beroperasi di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya pasar modal Batavia tersebut, kemudian bursa efek dibuka juga di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Ketika suhu politik di Eropa meningkat pada awal tahun 1939, pemerintah Hindia Belanda memusatkan perdagangan efek di Jakarta dan menutup bursa efek di Semarang dan Surabaya. Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, bursa efek di Jakarta pun ditutup pada tanggal 10 Mei 1940. Sejarah pasar modal di Indonesia masa Orde Lama. Pada tahun 1948, pemerintah Hindia Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan pada tahun 1950 pemerintah menerbitkan obligasi Republik Indonesia serta mendorong keinginan untuk mengaktifkan kembali bursa efek Indonesia dengan tujuan untuk mencegah mengalirnya efek-efek ke luar negeri. Pada tahun 1958 kegiatan bursa terhenti akibat inflasi dan keadaan perekonomian yang tidak menentu. Sejarah pasar modal di Indonesia masa Orde Baru. Pada tahun 1976, pemerintah mengaktifkan kembali pasar modal Indonesia yang didahului dengan dibentuknya Badan Pelaksanaan Pasar Modal, Badan Pembina Pasar Modal, dan PT Dana Reksa melalui Kepres nomor 52 tahun 1976 yang mempunyai fungsi dan tugas membina dan mengatur pelaksanaan teknis pasar modal
Pada tanggal 10 pada tanggal 10 Agustus 1977, pasar modal Indonesia secara resmi diaktifkan kembali yang ditandai dengan adanya perdagangan saham PT Semen dan Cibinong. Tahun 1995 merupakan babak baru dalam proses pembelian saham di bursa yang ditandai dengan peluncuran Jakarta Automatic Trading System atau bisa disingkat dengan JATS, sebuah sistem perdagangan otomatis yang menggantikan sistem perdagangan manual pada tanggal 2 Mei 1995. Nah, sistem yang tergolong modern tersebut dapat memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan dibandingkan sistem perdagangan manual. Sekilas Bursa Efek Indonesia, disingkat BEI. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek-efek dari pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek. Bursa Efek Indonesia, disingkat BEI atau Indonesia Stocks Exchange, disingkat IDX, merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta BEJ dengan Bursa Efek Surabaya BES demi efektivitas operasional dan transaksi. Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. Struktur pasar modal Indonesia. Ada Menteri Keuangan Republik Indonesia, ada Bapepam LK, Lembaga Keuangan, ada Bursa Efek, LKP, dan LPP. Ada perusahaan efek. Nah, perusahaan efek yang pertama ialah penjamin emisi. Yang kedua ada yang namanya perantara pedagang efek. Perantara pedagang efek. Yang ketiga ada manajer investasi. Ada juga lembaga penunjang. Nah, dalam lembaga penunjang ini ada yang pertama itu Biro Administrasi Efek. Yang kedua ada kustodian. Yang ketiga ada wali amanat. Dan keempat ada peningkat efek. Ada juga profesi penunjang. Nah, di dalam profesi penunjang ada akuntan, ada konsultan hukum, ada penilai, dan ada notaris. Dan ada juga yang dinamakan dengan pemodal. Nah, di dalam pemodal ada yang namanya domestik dan asing. Struktur pasar modal Indonesia. Otoritas Pasar Modal, Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang pertama, memberikan izin usaha kepada Bursa Efek, KPEI, KSEI, Reksadana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek. Yang kedua, memberikan izin
orang perseorangan kepada wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi, dan wakil agen penjual reksadana. Yang ketiga, memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Yang ketiga itu memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Dan yang keempat, mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal, yaitu notaris, konsultasi hukum, penilai, dan akuntan publik. Dan yang kelima, menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran. Yang keenam, melakukan pemeriksaan dan penyediaan. Struktur pasar modal Indonesia KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Adapun ruang lingkup kegiatan clearing, yang pertama ialah melaksanakan kegiatan clearing atas semua transaksi bursa untuk produk ekuitas, derivatif dan obligasi, dan bursa efek di Indonesia. Yang kedua ialah melaksanakan proses penentuan hak dan kewajiban anggota clearing yang timbul di transaksi bursa. Adapun ruang lingkup kegiatan penjaminan ialah yang pertama melaksanakan penjaminan penyelesaian transaksi bursa untuk produk ekuitas dan produk derivatif. Yang kedua ialah memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi anggota clearing yang timbul dari transaksi bursa. Struktur pasar modal Indonesia KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, melaksanakan administrasi rekening efek, penyelesaian transaksi efek, dan distribusi hasil corporate action serta jasa-jasa terkait lainnya seperti past trade processing, P atau bisa disingkat dengan PTP, dan penyediaan laporan-laporan jasa kustodian sentral. Perantara pedagang efek, pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Yang pertama ialah mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Yang kedua ialah dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek, wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Yang ketiga ialah membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Yang keempat ialah memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi. Yang kelima, menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. Yang keenam, menyelesaikan amanat jual beli dari pemberi amanat. Yang ketujuh, menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para pemodal. Dan yang kedelapan, membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal. Dan yang terakhir, kesembilan, ialah memberikan saran kepada para pemodal. Penjamin emisi efek, pihak yang membuat kontrak emiten
untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi, mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dan emiten. Manajer investasi, pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, ialah mengadakan riset, menganalisa kelayakan investasi, mengelola dana portofolio. Terima kasih. Baik, demikian penjelasannya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.